Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Risayati dengan NIM 1908104017 dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan kegiatan individu pengenalan lapangan persekolahan atau PLP di MTS Al-Anwar Talun dengan dosen pembimbing lapangan PLP yaitu Ibu Dokteranda Imro'atul Fatihah MAG dan guru pamong yaitu Ibu Oni Roniana SEI. Yang pertama, PLP atau pengenalan lapangan persekolahan merupakan implementasi kurikulum Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dengan memiliki bobot 2 SKS. Namun sebelum melaksanakan PLP, mahasiswa mengikuti perkuliahan microteaching terlebih dahulu yang meliputi kegiatan observasi kependidikan dan kegiatan microteaching dengan bobot MK 2 SKS. Adapun tujuan dari diadakannya PLP yaitu dapat menerapkan berbagai keterampilan dasar keguruan atau kependidikan secara utuh dan terpadu dalam situasi sebenarnya. Sedangkan dalam ruang lingkup PLP terdapat 5 kompetensi. Yang pertama, kompetensi pedagogik, yang kedua, kompetensi profesional, yang ketiga, kompetensi kepribadian, yang keempat, kompetensi sosial, dan yang kelima yaitu kompetensi kependidikan. Selanjutnya yaitu terdapat tinjauan singkat madrasah. Tempat PLP saya yaitu berada di MTS Al-Anwar Talun. MTS Al-Anwar Talun merupakan sekolahan swasta dengan akreditasi A dan sekolahan dengan konsep gratis. MTS Al-Anwar Talun berada di bawah naungan Yayasan Islam Al-Anwar Sampiran. Yayasan ini memiliki 2 sekolahan yaitu MI dan MTS. Untuk jumlah peserta didik pada tahun pelajaran 2022 sampai dengan 2023 yaitu berjumlah 283 siswa dengan 3 angkatan. Yang pertama kelas 7, yang kedua kelas 8, dan yang ketiga kelas 9. Untuk kelas 7 itu terdiri dari 3 kelas yaitu A, B, dan C. Untuk kelas 8 juga sama, terdiri dari 3 kelas yaitu kelas 8A, B, dan C. Dan kelas 9 pun begitu, terdiri dari 3 kelas yaitu 9A, B, dan C. Sedangkan untuk tenaga kerja terdapat 20 orang tenaga kerja dengan 17 orang sebagai guru dan 3 orang sebagai TU atau staf tata usaha. Untuk waktu pelaksanaan PLP ini kurang lebih sekitar 2 bulan, yaitu terhitung dari tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022. Dalam pelaksanaannya, praktik melakukan beberapa kegiatan di sekolah, yakni yang pertama proses belajar mengajar, kemudian yang kedua ada kegiatan piket guru, dan yang terakhir ada kegiatan di luar prosesi belajar mengajar. Untuk praktek proses belajar mengajar yaitu praktikan melakukan mengajar untuk mengisi KBM di kelasnya sesuai dengan pembagian kelas. Nah, kebetulan praktik kebagian kelas mengajar di kelas 8. Sedangkan kegiatan piket guru, untuk kegiatan piket guru ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Misalnya untuk hari Senin itu ada berapa orang untuk piket guru, kemudian hari Selasa berapa, Rabu berapa, sampai hari Sabtu. Nah, kebetulan di sini praktik kebagian piket gurunya hari Rabu. Nah, untuk tugas piket guru itu yaitu yang pertama mengisi kelas yang kosong, yaitu ketika gurunya izin tidak berangkat ke sekolah. Nah, selanjutnya itu ada kegiatan di luar proses belajar mengajar. Untuk kegiatan di luar proses belajar mengajar, misalnya ikut serta dalam kegiatan ekstrakurikuler. Namun di sini di MTS Al-Anwar Talun karena terhalang oleh COVID-19 2 tahun yang lalu itu, jadi untuk ekstrakurikuler
vakum untuk sementara, sehingga di sini praktikan tidak ikut serta dalam ekstrakurikuler, namun digantinya menjadi ikut serta dalam kegiatan pelatihan upacara bendera untuk nanti hari Senin gitu. Kemudian juga ikut serta dalam kegiatan Maulid Nabi Muhammad. Untuk temuan masalah dan solusi, dalam setiap sekolah terdapat masalah yang terjadi di dalamnya, tak terkecuali dalam proses kegiatan belajar mengajar. Masalah yang dihadapi oleh siswa, setiap sekolah juga dihadapi oleh MTS Al-Anwar Talun. Selama melaksanakan PLP di MTS Al-Anwar Talun, praktikan menemui beberapa kendala atau hambatan. Adapun temuan masalah serta solusi yang praktik temukan saat PLP yaitu yang pertama, kurangnya respon siswa terhadap guru yang sedang mengisi ketika proses belajar mengajar. Solusinya yaitu untuk meningkatkan motivasi siswa, praktikan memberikan rangsangan berupa sebuah cerita yang membuat siswa antusias dalam pembelajaran. Masalah yang kedua yaitu keterbatasan sumber belajar siswa, sehingga solusinya yaitu praktikan berusaha agar materi yang disampaikan dapat dipahami oleh siswa dengan meresum materi dan membentuk siswa ke dalam beberapa kelompok. Yang ketiga yaitu kurangnya kesadaran siswa dalam hal bertutur kata menggunakan bahasa yang baik dan benar, karena masih banyak siswa yang bertutur kata kasar. Solusinya yaitu untuk menyadarkan siswa, praktikkan melakukan teguran kepada siswa mengenai bahasa yang diucapkan kurang etis jika diucapkan di lingkungan sekolah. Masalah yang keempat yaitu masih banyaknya siswa yang izin ke toilet di saat berlangsungnya proses belajar mengajar atau KBM sehingga kondisi kelas kurang kondusif. Solusinya yaitu untuk hal ini, praktikan melakukan teguran dan meminimalisir agar ketika proses belajar mengajar atau proses pembelajaran sedang berlangsung tidak boleh ada yang ke toilet, kecuali dalam keadaan darurat. Masalah selanjutnya yaitu kurang komplitnya perangkat pembelajaran seperti infokus, proyektor, sehingga masih menerapkan pembelajaran yang tradisional dengan siswa menulis materi. Sementara materi yang disampaikan banyak dan siswa malas jika disuruh menulis banyak. Solusinya yaitu dalam mengatasi masalah ini, praktikan berusaha untuk menyampaikan materi secara singkat dan jelas, dan praktikan juga menyediakan gambar yang berkaitan dengan materi yang sedang berlangsung untuk membantu proses kegiatan belajar mengajar. Masalah yang terakhir yaitu dampak dari adanya pandemi selama kurang lebih 2 tahun sehingga mengakibatkan tidak beroperasinya perpustakaan sekolah. Solusinya yaitu untuk mengatasi masalah ini, yakni warga sekolah, baik guru, pegawai, ataupun siswa itu untuk menghidupkan kembali perpustakaan yang tidak terurus efek dari pandemi. Sehingga dengan cara ini, yaitu dengan membersihkan perpustakaan dan memilah atau memilih buku-buku yang sekiranya masih layak untuk dipakai. Kesimpulannya yaitu dalam kegiatan PLP ini, para calon guru merasakan dan menemukan berbagai masalah yang harus dihadapi. Nah, dari masalah-masalah tersebutlah berupa kompetensi yang harus dikembangkan untuk menjalankan tugasnya dengan baik, hubungan dengan siswa atau rekan kerja yang lain, atau pendekatan model serta metode pembelajaran dalam mengajar yang harus dipelajari dan dikembangkan secara terus-menerus sehingga dapat menghasilkan output yang baik. Sedangkan sarannya yaitu dengan pelaksanaan PLP ini diharapkan setiap praktikan lebih memahami dan melaksanakan tanggung jawab moral, tanggung jawab intelektual, dan tanggung jawab dirinya sebagai khalifah di muka bumi ini. Pengalaman ini juga dapat dijadikan untuk membentuk diri kita sebagai calon pendidik yang profesional dan baik. Nah, saran-saran ini yaitu di sini praktikan memiliki saran bagi sekolah, saran bagi
jurusan, dan saran bagi fakultas. Yang pertama itu saran bagi sekolah. MTS Al-Anwar Talun merupakan suatu lembaga pendidikan yang berkualitas. Di samping setiap usahanya untuk menciptakan kondisi lingkungan sekolah yang disiplin dan baik di kalangan siswa maupun di kalangan gurunya. MTS Al-Anwar juga merupakan salah satu lembaga pendidikan yang bebas pembayaran SPP bagi siswanya. Namun, alangkah lebih baiknya hal tersebut ditingkatkan kembali dan lebih mengembangkan potensi-potensi lain yang terdapat di MTS Al-Anwar Talun. Dengan begitu, MTS Al-Anwar Talun dapat menjadi panutan bagi sekolah-sekolah lain, baik yang berada di Cirebon maupun di luar kota Cirebon, dan menciptakan generasi yang lebih unggul. Selanjutnya ada saran bagi fakultas. Saran yang hendak disampaikan praktikan kepada fakultas yaitu yang pertama, mahasiswa dibekali dengan pemahaman yang memadai tentang cara pembuatan rencana pembelajaran atau cara pembelajaran yang lainnya sehingga pada saat praktikan melaksanakan PLP terjun ke lapangan dapat mengaplikasikannya. Kemudian yang kedua, ada dari pihak kampus seharusnya memfasilitasi apa saja yang diperlukan mahasiswanya sehingga proses PLP berjalan dengan lancar. Yang ketiga yaitu pihak kampus harusnya menyediakan buku pedoman PLP untuk diberikan kepada guru pamong yang berada di sekolah. Saran yang selanjutnya yaitu bagi jurusan. Saran yang hendak disampaikan praktikan kepada jurusan yaitu yang pertama, lebih meratanya dalam pembagian mahasiswa pada jurusan tersebut di setiap sekolahnya. Yang kedua, lebih ditingkatkan lagi dalam memberikan pembekalan kepada mahasiswa sebelum terjun ke lapangan agar menjadi praktikan yang unggul. Sekian presentasi yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.